Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Salsabila Algani dengan NIM 2403135. Saya merupakan jurusan dari Prodi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi yaitu mata kuliah pengantar coding, di mana merupakan rangkuman pemahaman materi pengantar program komputer dan algoritma. Yang pertama itu merupakan pemahaman dari slide 1 dan 2, yaitu mengenai capaian dan indikator, di mana di sini memuat memahami prinsip dasar sistem komputer, kemudian memahami konsep dasar program dan algoritma, kemudian menjelaskan cara menuliskan algoritma dan menjelaskan masalah sederhana dengan algoritma. Nah, di sini saya memahami bahwa tujuan utama mata kuliah ini bukan hanya belajar mengetik kode, tetapi memahami cara kerja komputer dan logika di balik program. Kemudian, yang kedua adalah pemahaman tentang program komputer, di mana program komputer adalah kumpulan instruksi yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman agar komputer dapat menjalankan suatu perintah tertentu. Nah, di sini kita memahami bahwa program itu merupakan solusi dari suatu masalah dan juga bahasa dalam pemrograman itu dia memiliki aturan atau sintak dan semantik. Kemudian, komputer ini dia hanya menjalankan instruksi yang benar dan terstruktur. Nah, yang ketiga itu adalah bahasa pemrograman dan generasinya. Nah, berdasarkan materi itu ada dibagi menjadi beberapa level. Yang pertama itu adalah low level language, kemudian middle level atau C, high level Pascal Basic, kemudian object oriented language, kemudian 4GL dan 5GL. Nah, semakin tinggi level bahasa itu semakin mudah dipahami manusia. Bahasa seperti C++, itu Python dan Java digunakan luas karena itu lebih fleksibel dan mudah dipahami. Kemudian, yang keempat adalah proses pembuatan eh, program. Nah, yang pertama itu adalah source code, itu ditulis oleh programmer. Kemudian, compiler, di mana ini menerjemahkan seluruh kode menjadi bahasa mesin. Kemudian yang ketiga adalah interpreter menerjemahkan baris per baris saat dijalankannya program tersebut. Kemudian yang kelima adalah logika dalam pemrograman. Yang pertama itu eh, logika itu adalah dasar berpikir yang sistematis, di mana eh, dengan coding itu melatih pola pikir yang runtut, kemudian harus berpikir deduktif dan induktif. Kemudian tidak boleh melompat-lompat dalam menyusun solusi. Nah, dalam logika itu membantu dalam menyusun algoritma, kemudian menghindari kesalahan, dan membuat program lebih efisien. Yang keenam itu adalah algoritma sebagai dasar program. Nah, di mana algoritma ini adalah langkah-langkah yang sistematis yaitu adalah yang terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Di mana model penulisan algoritma itu ada pseudocode, flowchart, dan kalimat deskriptif. Yang ketujuh itu adalah manfaat dari mempelajari pengantar kode ini. Nah, yang pertama, dari video yang saya tonton, itu disimpulkan bahwa belajar coding ini memberikan beberapa manfaat. Yang pertama, itu melatih berpikir kritis dan sistematis. Kemudian meningkatkan kemampuan problem solving dan juga membuat kita lebih teliti dan sabar. Misalnya saat kita membuat suatu programmer. Nah, kita tidak boleh salah memasukkan kode karena jika salah sedikit saja maka hasilnya juga akan berbeda dari yang kita harapkan. Kemudian yang terakhir adalah bisa membuka peluang karir di bidang teknologi. Nah, coding ini bukan hanya untuk programmer, tapi juga berguna untuk semua bidang karena hampir semua sektor itu menggunakan teknologi, apalagi di zaman sekarang. Nah, sekian video presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.